Belum Fitri bener sih. Serunya ini dik, serunya nih ya gempa ya godong. Jadi HRT lagi halaman 1 lagi Ustaz. Apa nih cerita yang itu human interest di sana? Yang sekarang ini pengungsinya karena mereka kan tinggal pakai tempat yang biasa aja baru hujan terus. Kalau hujan kan gampang orang lapar. Betul. Baru tidak ada apa-apa, tidak bisa masak. Padahal. Karena tidak bisa masak pakai kayu. Biasa kan kalau orang mengungsi itu masak pakai kayu. Iya. Ini kan mereka tidak sempat bawa kompor, bawa minyak tanah, bawa gas. Langsung dilari, hujan-hujan lagi, lapar lagi. Padahal. Sementara bantuan yang bisa masuk masih terbatas. Karena terputus gede jalan. Tapi sekarang sudah ya BNPB sudah ada di sana. Langsung dipimpin oleh Pak Jenderal Doni Monardo. Tahu Pak. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Menteri Sosial juga sudah di sana. Pak Gubernur Sulawesi Selatan juga sudah dari sana dari Majene. Majene ini semua sekarang ini relawan-relawan dan bantuan terpusat di Majene. Karena belum bisa tembus masuk di Mamuju. Iya. Padahal sementara kerusakan material itu lebih banyak di Mamuju. Memang pusat gempanya di Majene, tapi kerusakan terparahnya di Mamuju. Mamuju ini ibu kota Sulawesi Barat. Majene ini tetangganya Mamuju. Mamuju itu konon artinya maju mundur jurang. Wih dede. Jadi agak mana gede. Medannya ke saya itu. Ini wartawan kita ini baru-baru melaporkan. Saya lagi baku chat. Dari jam 10 tadi pagi kita perintahkan dari Mamasa ke Mamuju. Ini sekarang ini masih berada di Kaluku. Ini baru berapa detik lalu melapor. Saya sudah di Kaluku Pak. Saya tanya Kaluku itu apa? Kaluku itu 27 kilo lagi dari Mamuju. Dari tadi pagi tuh dia berangkat. Katanya jalanannya ada longsor harus singgah lagi. Baru hujannya deras sekali sehingga lagi berhenti karena kita memperintahkan utamakan keselamatan. Jadi kalau hujan deras situasi cuaca alam tidak memungkinkan dia berhenti sekarang. Tengah malam begitulah Tribuners perjuangan kami di Tribun ini untuk menghadirkan informasi yang terbaik. Jadi 3 wartawan kami saat ini sudah ada di Sulawesi Barat. Sudah ada yang di Majene, ada yang sudah di Kaluku ya. Mamuju. Tadi juga teman-teman dari daerah lain, ada namanya Lagu Nusaldi. Ada Mas Povo dari markas pusat di Solo menelpon, Mas butuh wartawan? Iya. Saya bilang untuk sementara kami siap di Makassar untuk menyembuhkan yang terbaik. Dan kalau butuh wartawan kami akan kirim dari daerah lain. Saya bilang 3 wartawan terbaik Tribun Timur sudah bergerak ke lokasi yang dipimpin langsung oleh Hasan Basri. Di kompol. Tapi mereka bergerak dari tadi pagi sampai sekarang yang baru hampir berhasil menembus masuk jantung kota Mamuju itu baru Samuel Mesa Karaeng. Samuel Mesa Karaeng ini kita BKO kan dari Mamasa ke Mamuju. Kerennya nih Mesak Samuel deh. Samuel. Itulah. Sampai jam segini tadi ada wartawan kita juga namanya Nur Hadi melaporkan juga bahwa saya belum minta izin, saya harus berhenti dulu karena sangat lapar. Terpaksa katanya pergi ke pengungsi juga sudah kelaparan, jadi terpaksa mereka berbagi buras dengan pengungsi di lokasi pengungsian. Teman-teman Umi, FTI Umi juga sudah
kirim relawan ke sana dan sudah sampai di Majene. Mereka udah di Majene juga ya. Nah, mereka juga berangkatnya dari tadi subuh. Begitu gempa ini terjadi pada sekitar 2:30 dini hari tadi. Setelah gempanya reda, langsung gempa di media sosial di Makassar. Jam 3 subuh itu bangun, sudah penuh. Broadcast kiri kanan, WhatsApp kiri kanan terbentuk relawan-relawan. Yang segera siap, yang tidak siap langsung bilang, teman-teman relawan yang mau ke Mamuju, Majene dan Mamuju dan butuh kopi silakan singgah di rumah saya, sudah saya siapkan kopi. Teman-teman ini, jadi teman-teman lain yang tidak sempat ke Mamuju itu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk para relawan. Begitulah rasa solidaritas kita. Keren ya. Di tengah situasi seperti ini. Kita kan sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Ada Palu yang baru kita bergotong royong bersama di sana, ada Lombok, Nusa Tenggara Timur yang baru kita ke sana. Sebelumnya ada Aceh, ada Nias. Karena kita negara yang berada di cincin api, apa namanya itu? Patahan. Patahan itu cincin api ya. Cincin api yang rawan dengan gempa-gempa seperti ini. Jadi rakyat kita terbiasa dengan situasi. Tadi ada juga Pak mantan Menteri Menpan dan mantan Wakapolri, Pak Komjen Syafruddin Kambo. Beliau ini orang Majene. Oh iya betul. Dia langsung katanya teringat gempa Majene tahun 1969, 52 tahun yang lalu. Waktu itu Pak Syafruddin masih umur 8 tahun. Dia bilang 1 bulan itu kita tidak bisa tidur nyenyak. Karena ini karakter gempa Majene ini akan disusul dengan gempa-gempa selanjutnya. Cuma gempa-gempa susulannya biasanya lebih kecil lagi. Dan dirasakan oleh Pak Syafruddin 52 tahun yang lalu. Sampai 1 bulan itu kita tidak bisa tidur nyenyak. Sampai trauma. Jadi kalau ingatan-ingatan seperti itu yang masuk ke dalam ingatan-ingatan 15.000 warga Sulawesi Barat yang mengungsi, pasti mereka akan lama di pengungsian itu karena mereka sudah teringat. Betul. Itu ada riwayat sebelumnya. Pasti sudah sampaikan cerita juga. Itu bahwa kalau Majene gempa biasanya itu sampai 1 bulan itu terjadi berulang-ulang. Jadi bukan kejadian hari ini yang perlu diantisipasi. Yang perlu diantisipasi itu adalah penanganan 15.000 pengungsi itu. Di tengah pandemi semakin ganasnya penularan COVID-19. Ada 600-an orang yang harus dirawat di rumah sakit. Tadi keluhan BNPB. Sementara alat swab test sangat terbatas. Sementara dokter tidak berani langsung menangani pasien kalau tidak dijamin bahwa pasien ini zero COVID corona. Jadi si malakama tuh ikut. Malakama situasi yang terjadi. Jadi bukan kerusakan bangunan, ambruknya kantor gubernur yang masih baru itu. Ini kantor gubernurnya itu masih baru tuh. Si gedung baru langsung berak. Nyaris rata dengan tanah. Ya begitu ya, kalau bangunan besinya tidak sesuai dengan ini, campurannya begitu. Cepat itu. Ada berapa hotel, ada berapa. Jadi mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat supaya diberikan kekuatan yang berlipat-lipat ganda untuk seperti ini. Kita doakan relawan-relawan kita yang ada di Sulawesi Barat mengemban misi kemanusiaan di sana supaya diberikan juga imun yang berlipat-lipat. Supaya bisa tetap melaksanakan misi dan komitmennya dan bebas dari segala macam penyakit dan gangguan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Irex, ada pesan terakhir? Sorry, bukan, masukku pesan penutup. Pindah makin ke anu deh, Kakak Mike. Halo Kakak Mike. Kita dapat tadi nasi dos 2, Kakak Irex tadi 3. Saya nggak tahu ini nasi dos, saya belum makan soalnya nggak tahu siapa taruh di sini. Oh berarti Irex juga itu, berarti 5 tadi. Ini kayak Irex betul-betulan, semua diempat ya. Saya juga Aduh, heran. Ini nasi dos kosong ini, padahal saya belum makan Tribuners. Tiba-tiba ada di sini nasi dosnya dibuang di sini. Iya Tribuners saya. Problem. Padahal kita mestinya kan lebih subur ya, karena menangani halaman ekonomi. Iya. Harusnya lebih makmur. Iya. Amin. Nah, kita ini disulogat-logat dulu Kakak Mike. Ya, Tribuners. Apaan nih yang dimuat untuk besok untuk Tribuners kita? Nah, untuk berita besok nih Logat Kakak Mike. Untuk berita besok nih kita ada beberapa berita menarik nih Tribuners. Nah, yang pertama ini di halaman finance, di halaman 4 itu ada berita tentang logat dong, dikit logatnya. Oh, coach Kak Tribuners, coach. Gue tak lipat lidah Tribuners. Oh, nanti giliran Pak Polisi aja ya logat sebentar ya. Iya, boleh. Pak Polisi memang ini alumni kita dia. Tunggu ya. Dia itu alumni Jakarta. Iya. Kita ini alumni Bali, Belaka Limbung maksudnya. Jadi apa itu Padeng Kakak Mike? Ya, jadi untuk berita halaman 4 Tribun Timur besok edisi Sabtu tanggal 16 Januari ini ada berita menarik dari Bank BNI yang bekerja sama dengan sejumlah tenan food and beverage maupun fashion di Kota Makassar, termasuk tenan-tenan kebutuhan perlengkapan dapur maupun rumah tangga. Jadi jika nasabah Bank BNI berbelanja menggunakan kartu debit dan kartu kredit Bank BNI itu akan mendapatkan potongan harga Tribuners. Akan mendapatkan potongan harga dengan diskon hingga 20%. Ya, misalnya saja jika nasabah Bank BNI nongkrong makan di Black Canyon Coffee di Jalan Hertas nih, menggunakan bertransaksi menggunakan kartu kredit BNI itu bisa dapat diskon 10%, minimal transaksi 400.000 dan maksimal 1 juta. Kemudian transaksi menggunakan kartu debit BNI mendapatkan diskon juga 10% dengan minimal belanja 500.000 hingga 1 juta. Promo ini berlaku hingga 31 Januari. Kemudian ada juga promo di tenan Cafe Green and Pool di Jalan Payoki. Nasabah BNI bisa mendapatkan diskon 20% minimal transaksi 300.000. Sedangkan kartu debit diskon 20% mendapatkan diskon 20% minimal transaksi 500.000. Nah, ada juga ini promo yang berlaku di Toko Sinar Alam di Jalan Ranggong. Jadi nasabah BNI yang bertransaksi menggunakan kartu kredit dan debit dapat potongan langsung 50.000 dengan minimal transaksi 500.000. Begitu Tribuners. Banyak sekali nih potongan harga menarik. Jadi segera buka rekening BNI Tribuners kalau berminat untuk mendapatkan potongan harga-harga tersebut. Iya Tribuners. Kemudian apa lagi Tribuners? Ini ada berita dari kemudian juga ini di Lotte Mart Panakukang. Untuk berita shopping besok di halaman 3. Ini ada info menarik dari Lotte Mart yang menawarkan beragam promo-promo menarik dan harga-harga yang turun. Apel Fuji Super ini untuk produk buah apel Fuji Super dari harga 3.590 per 100 gram turun menjadi 2.700. Kemudian ada juga anggur Red Globe dari harga 5.590 per 100 gram sisa 4.790. Kemudian lagi Tribuners, ini untuk salmon, ikan salmon, daging ikan salmon trout fillet dari harga 45.900 per 100 gram
turun menjadi 33.900. Jadi murah. Nah, bagi yang membutuhkan ayam broiler ini tuh dari harga 35.000 per ekor, kali ini sisa 31.900. Murah tadi. Iya, jadi Tribuners yang sedang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari, silakan langsung ke Alfamart Panakukang. Di sana ada banyak sekali promo menarik yang bisa dimanfaatkan. Tentunya dengan mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Itu Tribuners untuk berita shopping di halaman 3. Oke deh Kakak Mika. Sekian dari saya. Dah. Kak di Kakak Arif dulu deh. Kakak Parisal mau main dulu. Kakak Parisal. Apa itu? Bisa jadi logat Bandung kita. Bandung. Bagaimana itu? Bandung. Gitu. Dari Bandung. Logat Bandung. Aduh, man. Kemana? Dari Bandung. Bandung barat apa? Barat dekat gunung. Banteng dekat gunung Bandung. Apa itu paling kita mau laporkan ke Parisal? Apa nih Tribuners ini untuk besok di halaman Sulsel dan Sumbar. Untuk halaman 10 Sulsel kita ada berita dari mana ini? Oh iya, dari Luwu Timur, Luwu Utara. Ada di sana narapidana kabur. Iya deh. Satu orang ini, dua orang ini cuma kecolongan kayak ini petugas rutan karena narapidana ini mengaku sakit. Nah, jadi dia dibawa ke klinik rutan. Saya kabur. Jago. Suka nonton film ini. Jadi sementara ini sudah polisi bersama pihak rutan masih kejar ini yang kabur. Sudah ditahu beda di mana tempat persembunyian. Ya baik nih. Mudah-mudahan dapat. Kemudian dari apa namanya? Ini juga ada berita ini kan gempa di Mamuju, Sulawesi Barat dan Madiene dan sekitarnya. Ini beberapa daerah di Sulsel bergerak bersama untuk mengirimkan bantuannya ke sana. Ada yang kirim bantuan berupa makanan, apalagi kebutuhan mendesak lainnya. Ada juga yang kirim personel seperti dari Wajo, mereka kirim tim evakuasi ke sana beserta alat-alat lengkapnya. Kemudian apalagi nih? Sepi berita Tribuners. Sepi ke? Berita gempa bumi banyak. Ada juga dari Bone. Ada lagi dari Bone. Kita udah Bone deh. Tadi Pak Bupati Bone melantik dan mengambil sumpah sekitar ada 700 pejabat dilantik di Bone. Jago no. Ya, dilantik tadi ada cuma dibagi beberapa kali pelantikan. Tadi sudah ada beberapa untuk eselon 2 setara kepala dinas lah, jabatan kepala dinas. Nah, ini Pak Bupati ini Pak Andi Pasar ini menitip banyak pesan ke pejabat-pejabat ini. Dia mengingatkan soal jabatan basah dan kering. Iya. Sungguhnya tuh jadi karena dia minta pejabatnya ini jangan katanya anggap jabatannya itu jabatan basah atau jabatan kering. Iya. Bekerja hilas saja. Betul. Karena kan ada beberapa jabatan yang dinilai tempat basah. Nggak tahu bapaknya basah, banjiran kapan? Ada. Nasanya bahasa dia itu pemadam. Iya, dinas pemadam pasti basah itu. Dinas banyak air di situ. Itu dia minta kerja ikhlas, kerja sesuai tupoksi masing-masing, dan jangan pikir itu jangan macam-macam itu pikir beda lahan basah lah. Iya toh. Hati.
Itu juga di Mas Le, sepi itu kurang berita. Iya deh. Lagi musim hujan. Iya, enak emang mau Karena tidur. sekarang itu lagi fokus semua ke Sulawesi Barat. Iya, kok dong. Saudara kita yang di sana. Nanti dijelaskan Pak Ustaz itu bagaimana Iya. kondisinya. Oke, Pak Ade. Udah ada kayak dulu. Pak Polisi. Sudah ada lagi pala. Belum pie. Ada tempat permandian di veteran. Veteran yang water park. Ini tahu. Di mana itu? Tadi di ada di situ di pertigaan veteran dengan Jalan Yusuf Bengawan. Oh iya. Sekarang itu mainannya anak kalau ada genangan, tinggi juga di situ. Dedek dong. Tanpa kita Iya. Bagaimana itu kotornya itu air? Tidak peduli dia. Tidak ada peduli. Yang penting basah seperti yang dibilang Pak Ica. Iya. Tempat basah itu sebenarnya tempat basah di veteran. Nah, terus apa yang kata PJ? Tidak ada ini keterangannya Pak PJ Wali Kota tak. Tidak ada Cuman ini genangannya ini tidak jauh dari rumahnya 02-nya Sulsel. Ih, Dede. Panti Sudirman Sulaiman. Tapi nggak sampai kita di rumahnya, dekat dari rumahnya. Kayaknya di situ. Mudah-mudahan ini Pak Wagub cepat respon supaya dia tegur ini Pak PJ. Iya, Dek. Karena salah satu penyebabnya genangan ini di titik veteran itu kantor pos karena banyaknya sampah katanya. Oh iya. Banyak sekali sampah masuk di saluran situ drainase ini. Terus muat salurannya. Berita lainnya itu ini terkait Pak Mario kan karyawan SPBU. Iya, bagaimana itu didapat mi? Tadi pihak Polrestabes Makassar dia sampaikan kalau misalnya dia sudah kantongi identitas pelaku. Kantongi? Iya, bukan dikantongi. Dia sudah tahu ciri-cirinya pelakunya. Cuman sampai sekarang ini pelakunya katanya sembunyi ke. Sembunyi ke? Iya. Terus Kompol Edi Mas Polrestabes dia minta supaya mereka ini pelakunya ini menyerahkan diri nih. Iya deh. Jangan mau kabur karena ditahu semua dah. Iya. Karena kapan kau didapat di luar dari? Hati-hati. Nganu mako. Aing nganu kok. Ngene mako. Ngono mako. Terus terbenar. Berita lainnya itu terkait Nahdlatul Ulama ke 90. Tahu. Jadi hari lahir Reno ini diperingati oleh PW Ansor Sulsel. Dia kunjungan ke makam pendiri NU Sulsel. Salah satunya itu di makam Datu Ribanda. Ada berita lainnya yang menarik lagi teman-teman. Ini baca sama kita ribut dulu. Aku tahu kita ribut. Kakak Ripa. Iya. Kenapa kita? Kenapa? Rindu tak mau kau. Selalu tak mau rindu. Rindu sama siapa? Sama istri tak? Tidak, ini sama Tribuners tak ini. Celoteh-celotehnya. Oh begitu. Celoteh-celoteh apa itu? Yang itu kemarin kita itu kayak bilang orang dibantai. Nggak mengerti deh. Kalau cerita tutup mulut tak weh. Iya. Coba bidang kita cerita Tribuners. Ini ada yang viral-viral. Iya, apa itu? Sumki dulu deh. Ini si Ari Kriting itu. Oh iya tahu. Komedian, komika. Kenapa Setelah lagi 3 hari nikah? dibully kiri kanan karena menikah. Tidak ada restu dari mertuanya toh. Kenapa ya? Nah, itu akhirnya dia akhirnya bicara nih. Iya tahu. Buka suara nih.
Pada bilang. Terus saya bilang lagi tidak mungkin membaca nanti. Iya, baca mau ke Tribuners deh yang penting. Yang pasti dia bilang. Nah, ada deh. Ada deh. Nah, saya bilang jangan ganggu saya urusanku begini. Begitu salah satunya. Ada kritis yang itu komedian. Iya. Yang menjadi kemana kan sama orang Makassar ini Tribuners. Hah? Indah Permatasari ini orang di Makassar. Oh iya. Yang disuruh diberitakan tidak ada uang panainya apakah semua itu? Iya. Terus apa lagi Tribuners tadi? Apa lagi nih? Tadi video banyak penontonnya juga. Masalah itu kodong gempa ya tanah anak tertindis deh. Kebetulan Tribuners kita akan ada 3 reporter yang turun ke sana langsung ke lapangan. Ada di Maji ini 2 orang karena terjebak tidak bisa ke Mamuju karena longsor jalanan ke Mamuju. Untung ada 1 reporternya Tribun dari Mamasa. Jadi Mamasa bisa langsung ke Mamuju lewat utara dia. Bukan lewat jalan poros nasional, bukan. Lewat jalan nasional tapi yang dari arah Mamasa langsung ke Mamuju. Mutar ke dia? Iya, enggak memutar tadi. Enggak mutar jadi. Nah, lewat di situ dan mudah-mudahan ya segera bisa mengcover untuk liputan dan juga bisa mengabarkan ke Tribuners. Gitu. Iya, karena Mamuju ini terdampak ini. Dede. Karena jalan nasional tertutup. Materi longsoran, jembatannya putus. Begitu. Kalau mau bencana deh. Awal tahun 2021 ini kalau banyaknya musibah. Iya, kasih lihat semua. Nah, itu Sriwijaya. Ada tong banjir di Kalimantan Selatan, gempa di Suluban. Deh. Mudah-mudahan deh cepat semua berlalu deh. Belum pi corona iya. Insya Allah harus tetap semangat dan bisa melewatinya Tribuners. Semangat. Dan kita sebagai warga Sulawesi Selatan kita harus membantu saudara-saudara tadi saudara itu. Iya tahu. Kasih kumpul kayak sumbangan. Donasi apa semua. Tribun Timur juga kayaknya kita mau bikin donasi juga. Iya, banyak bisa dengar itu yang lewat Tribun. Oke, terus. Apa lagi? Ini yang kau baca enak. Super Bowl. Baca nama tunggu sama nota itu. Ini. Sumki dulu Tribuners ya. Pertandingan antara Fulham melawan Chelsea. Gagal Tribuners deh. Musim ini enggak tahu ini kenapa tiba-tiba mainnya tidak stabil begini. Iya deh. Naik turun. Kenapa begitu? Naik lagi turun lagi. Deh. Sakit tak itu dirasa. Chelsea. Makanya dia akan melawan Fulham di Derby London. Iya. Ya, pada besok malam. Sebelum Anda menontonnya, sebaiknya Anda membaca ulasan dan previewnya di halaman mana? Super Bowl. Lengkap, grafisnya mantap, jelas. Siapa-siapa yang main, data faktanya ada semua Tribuners. Nah, pesanku itu pengen. Ada lagi pada. Dah. Gitu.